Hari ini kita akan bahas tuntas tentang Weprot antivirus. Kalau kamu itu lagi cari antivirus dan lagi mikir-mikir buat pakai Weprot, berarti kamu udah ada di tempat yang tepat ya. Weprot tuh terkenal enteng, cepet dan canggih karena berbasis cloud ya teman-teman. Weprot udah punya tempat sendiri di dunia antivirus. Tapi gimana ya kalau dipakai beneran dalam skenario di dunia nyata? Dan emangnya Weprot itu yang terbaik buat kamu? Nah, di review ini aku bakal jelasin fitur-fiturnya, performanya, kemudahan penggunaan, dan juga harganya ya. Aku juga bakal bandingin sama antivirus gede lainnya teman-teman di akhir video ini, dimana kamu itu bakal dapat semua informasi yang kamu butuhin buat memutuskan apa Weprot itu layak dipakai di device kamu. Ayo langsung aja ya. Pertama-tama, Weprot antivirus itu apa sih sebenarnya? Nah, jadi Weprot itu tuh antivirus yang berbasis cloud ya teman-teman, yang dibikin biar cepet, efisien, dan juga enteng. Beda sama antivirus jadul yang ngandelin database gede di komputer ya teman-teman. Ya, Weprot itu pakai teknologi cloud buat ngurusin deteksi malware, dimana cara ini tuh bikin softwarenya tetap ringkas ya teman-teman. Jadinya cocok banget buat komputer jadul, device yang gak terlalu kenceng, atau buat kamu yang ngutamain performa. Meskipun desainnya modern, Weprot itu tidak terlalu terkenal ya dibandingin sama yang gede-gede kayak Norton atau bahkan Bitfender, tapi Weprot tuh punya kelebihan kok guys, dimana mereka punya fitur real time protection dan scanningnya cepet banget pokoknya, serta ada password manager yang keren banget di situ, yaitu pakai LastPass. Jadi mau kamu itu cuman pakai yang biasa aja atau butuh cyber security yang lebih canggih, atau mungkin karena efisien, ya Weprot jadi punya banyak kelebihannya pokoknya. Ayo kita lihat lebih dalam ya, serta apa aja fitur-fitur Weprot antivirus ini teman-teman. Weprot itu punya banyak fitur ya guys yang cocok buat penggunaan casual sampai yang jago teknologi juga loh. Ini dia fitur-fiturnya, yaitu ada real time threat protection ya teman-teman. Ini tuh fitur real time shield di Weprot yang bakal pantau device kamu terus guys dan ngeblok ancaman sebelum mereka itu bikin masalah ya. Pakai behavioral analysis yang canggih banget pokoknya, sama heuristic buat nemuin aktivitas yang mencurigakan nantinya guys, yang itu akan ngebiarin sistem kamu tetap aman dari ancaman-ancaman baru juga. Nah, waktu aku tes, Weprot tuh jago banget buat ngelindungin di kondisi kayak biasanya, dimana Weprot itu bisa ngeblok banyak ancaman secara real time, tapi masih agak kurang dikit sih dibandingkan sama Norton yang hampir selalu dapat skor yang perfect banget di situ. Emang susah sih mau nyamain Norton, tapi buat kebanyakan orang real time protection di Weprot tuh udah bagus banget kok sebenarnya, dan juga efektif loh. Ada juga cloud based malware scanning di situ teman-teman, dimana teknologi scanning berbasis cloud di Weprot tuh salah satu yang canggih ya, dan fitur andalannya ini dengan mudah mindahin database malware ke cloud, dimana device kamu jadi nggak kebebanan deh, dan scanningnya juga jadi cepet banget loh. Scanning seluruh sistem tuh cuma butuh waktu 5 menit doang pakai Weprot guys, dimana kalau dibandingin sama antivirus lain yang butuh 20-60 menit buat nge-scanningnya, ya Weprot tuh bisa nemuin 93,1% malware waktu dites. Lumayan bagus sih, tapi masih di bawah yang paling top ya teman-teman. Tapi buat kamu yang ngutamain kecepatan dan device kamu biar nggak lemot, Weprot tuh jagonya ya. Ada juga fitur buat ngelindungin kamu dari phishing juga guys, namanya Web Threat Shield. Di situ fungsinya ngeblok website jahat sama usaha phishing biar data-data penting kamu itu aman dari penipuan ya teman-teman. Weprot juga punya database lebih dari 200 juta domain di situ guys, biar kamu itu bisa browsing dengan aman ya teman-teman. Jadi nggak perlu was-was setiap kali klik link. Waktu dites, Weprot tuh bisa ngeblok 8 dari 10 usaha phishing di situ guys. Lumayan sih, tapi ya tetap aja ya masih kalah sama Avira atau Norton di situ. Tapi tenang aja, Weprot tuh tetap bisa ngelindungin kamu kok kalau kamu itu mau browsing yang biasa. Terus ada juga password manager. Ini salah satu fitur Weprot yang paling menarik ya. Soalnya Weprot tuh udah sama LastPass Premium di situ. Ya, LastPass tuh salah satu password manager terbaik ya teman-teman. Fiturnya ada sinkronisasi password di semua device kamu ya guys. Ada two factor authentication yang canggih juga. Ada pemantauan dark web buat akun yang kena hack juga di situ. Bisa bagi-bagi password dengan aman. Jadi, kalau kamu itu lagi cari cara yang aman dan praktis buat ngatur password, LastPass tuh bikin Weprot tuh jadi pilihan yang bagus banget ya teman-teman. Jarang loh ada antivirus yang punya Weprot manager sebagus ini. Ada juga tools buat optimasi sistemnya ya. Sistem optimizer di Weprot itu fungsinya buat ningkatin performa device kamu guys. Caranya dengan menghapus file-file yang nggak penting di situ, ngebersihin cookies di browser, sama ngosongin ruang di hard disk. Fiturnya simple sih, tapi berguna banget buat kamu yang pengen antivirus yang serba bisa. Buat keamanan dan perawatan sistem ada juga tuh files reader di situ ya. Namanya Secure Erase Tool. Fungsinya buat menghapus file penting secara permanen ya teman-teman. Caranya ya dengan numpuk data acak di filenya biar nggak bisa dibalikin lagi tuh. Ini fitur yang bagus banget buat yang punya informasi rahasia. Lanjut ke deteksi malware. Weprot jago banget buat nemuin malware ya teman-teman, yang bisa nemuin 93,1% malware waktu dites. Masih kalah sih sama Bitfender atau Norton, tapi udah cukup lah buat kebanyakan orang ya kan. Weprot juga jago nemuin ancaman yang udah ada guys. Cepet banget karena pakai sistem cloud ya teman-teman. Ada juga perlindungan dari ransomware ya guys. Fitur ransomware protection tuh penting banget ya, dan Weprot punya cara yang unik banget di situ, dimana Weprot bisa balikin kerusakan yang dibikin sama serangan ransomware. Tapi waktu dites, Weprot tuh cuman bisa ngeblok 5 dari 21 ancaman ransomware ya guys. Masih perlu ditingkatin sih, tapi Weprot tuh punya banyak lapis perlindungan loh sebenarnya, jadi tetap aman kok. Nah, ngomongin soal performa, Weprot itu salah satu antivirus yang paling enteng ya, karena berbasis cloud dan scanningnya itu jalan di belakang layar aja
aja, gak bikin device kamu lemot pokoknya. Buat kamu yang suka buka banyak aplikasi atau kerjaan dimana kamu itu kan butuh komputer yang super kenceng kan, Webroot tuh enak banget ya buat dipakai guys. Dimana ya gampang dipakai serta user friendly banget. Webroot itu simple banget ya teman-teman. Jadi siapa aja bisa pakai. Mau yang gaptek juga bisa. Nah, tampilan di komputernya gimana tuh? Tampilannya bersih dan simple kok. Ada tab-tab buat fitur kayak PC security, identity protection sama password manager ya. Desainnya emang praktis banget sih, tapi agak kelihatan jadul ya teman-teman dibandingin sama antivirus yang lebih modern. Tapi tenang aja, navigasinya gampang kok di situ. Jadi kamu itu bisa nemuin apa yang kamu butuhin dengan gampang. Ada juga aplikasi buat HP loh. Aplikasi Webroot tuh ada di Android dan juga iOS. Cuman ada fitur scanning sama web protection aja sih sebenarnya. Ya nggak selengkap yang ada di komputer ya. Karena fitur-fitur canggihnya ya nggak ada guys. Tapi aplikasinya enteng banget loh. Cocok buat yang cuman butuh keamanan standar di HP. Ya buat keamanan tambahan aja sih. Terus gimana tuh cara installnya? Ya gampang banget guys. Install Webroot tuh cepet dan gampang ya teman-teman. Tinggal klik link yang ada di bawah di deskripsi buat download aplikasinya. Terus masukin aja kode aktivasinya. Udah deh beres. Webroot ini pilihan yang bagus banget ya teman-teman buat kamu yang pengen antivirus yang bisa langsung dipakai dalam hitungan menit. Sekarang kita bahas harga Webroot ya. Webroot tuh punya beberapa pilihan paket langganan di situ buat lindungi device sama identitas kamu ya teman-teman. Dan pas aku bikin video ini, Webroot lagi diskon 50% loh. Jadi paket antivirus yang standar tuh harganya $34,99 di tahun pertama. Dimana itu turun ya dari $49,99. Paket ini cuma buat satu device ya teman-teman. Terus fiturnya ya ada threat protection, real time scan, pertahanan dari ransomware, pemantauan firewall sama web threat shielding. Untuk paket antivirus plus itu harganya $48,99 di tahun pertama. Dimana itu turun ya dari $69,99 buat per tahunnya. Paket ini bisa buat 3 device loh. Semua fitur di paket standar tuh ya ada ya. Terus ditambah keamanan buat HP juga dan bisa dipakai di Chromebook juga guys. Paket premium antivirus plus ID protection tuh harganya $64,99 teman-teman buat di tahun pertamanya. Dimana itu turun ya dari $129,99 per tahunnya. Paket ini bisa buat 5 device dan 1 identitas guys. Semua fitur di paket plus tuh ada ya di situ. Ditambah tools buat lindungin identitas kamu kayak pemantauan dark web sama peringatan finansial. Ada juga fitur optimasi sistem ya teman-teman. Terakhir ada paket premium family yang harganya $124,99 di tahun pertamanya. Karena aslinya ya $249,99 per tahun. Paket ini paling lengkap ya, bisa buat 10 device ya teman-teman. Ada 10 identitas, semua fitur premium ada di situ juga. Ditambah perlindungan identitas kamu buat seluruh keluarga kamu guys. Webroot juga punya garansi 70 hari. Jadi ya, kamu punya banyak waktu buat cobain ya dan buktiin sendiri gimana bagusnya Webroot. Mau kamu itu cuma mau lindungin satu device aja atau seluruh device di rumah kamu, Webroot punya paket yang pas buat kamu pokoknya guys. Kalau kamu itu mau langsung cobain Webroot, aku udah siapin link khusus buat kamu di deskripsi di bawah ya. Sekarang kita bahas aja plus minusnya ya teman-teman. Mulai dari kelebihannya dulu nih, yaitu scanningnya yang cepet banget dan device kamu nggak jadi lemot. Ini keren banget pokoknya. Password manajernya juga mantap loh, udah include sama LastPass Premium. Cocok banget buat device lama atau yang nggak terlalu kenceng ya teman-teman. Tampilannya juga gampang banget buat dipakai loh. Navigasinya enak banget juga. Ada tools optimasi sistem yang lengkap. Jadi fiturnya ya banyak pokoknya. Sekarang kekurangannya ya deteksi malware masih agak kalah sama yang lain ya teman-teman. Perlindungan dari ransomware juga masih perlu ditingkatin tuh. Fitur-fitur canggihnya nggak ada di aplikasi HP ya sayangnya. Dan tampilan di komputernya juga agak jadul ya guys. Tapi pertanyaannya adalah Webroot ini worth it nggak sih? Sebenarnya Webroot itu cepet, simple dan canggih karena ya pakai cloud scanning guys. Jadi Webroot ya pilihan yang bagus pokoknya buat kamu yang ngutamain performa dan juga gampang kok dipakainya. Udah gitu ada LastPass Premiumnya juga guys. Jadi makin keren pokoknya guys. Dan ini menambah nilai banget apalagi buat kamu yang pengen mengelola kata sandi yang udah include dalam perangkat lunak di antivirusnya. Dalam hal deteksi malware dan ransomware, kalau dibandingin sama para pemimpin di industri, Webroot tuh ngasih perlindungan yang keren banget loh bagi pengguna sehari-hari. Aplikasinya yang ringan dan gak bikin sistem tuh jadi berat. Buat dia makin ideal buat mereka yang device-nya ya agak tua ya, atau orang yang gak suka software antivirus yang berat. Jadi kalau kamu itu nyari solusi antivirus yang cepat dan efisien yang bisa tanganin hal-hal basic dengan baik, jelas Webroot layak dipertimbangkan. Kalau kamu itu udah siap untuk nyobain, langsung aja cek link yang ada di deskripsi di bawah ya untuk mulai. Dan kalau kamu itu ngerasa review ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan juga subscribe serta nyalain lonceng notifikasinya ya guys, supaya kamu gak ketinggalan video yang baru. Dan kalau kamu itu mau mulai dengan Webroot, aku udah kasih linknya di bawah di deskripsi ya teman-teman. Ini adalah link afiliasi yang berarti aku bakal dapetin komisi kecil di situ kalau kamu itu pakai itu, dan gak ada tambahan biaya apapun ke buat kamu, dan hasil komisinya itu ngebantu banget buat nge-support channel ini. Jadi kalau kamu itu mutusin untuk pakai itu, aku mau ucapin terima kasih banyak sebelumnya, dan terima kasih udah nonton serta sampai jumpa di video berikutnya.